Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah bertemu lagi di dalam pelajaran yang lain. Sebelumnya, supaya lebih barokah pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin untuk saya berdoa di dalam hati mulai selesai. Sebelumnya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oke, habis semua ya. Kemarin itu kita mempelajari tentang puasa ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi wudu, berwudu. Nah, di depan sudah ada di sini gambar-gambar tata cara berwudu. Sebelumnya, boleh saya minta tolong untuk merapikan kursi yang ada di depan oleh Andi, silakan. Oke, dalam berwudu, kita sebelum sholat itu diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, maka sholat kita tidak akan diterima, ya. Nah, oleh karena itu, wudu itu adalah kunci dasar dari sholat kita diterima atau tidaknya. Makanya, kalau kita mau sempurna sholat kita, maka kita dahulukan terlebih dahulu menyempurnakan wudu kita. Oke. Nah, di sini tata cara yang pertama wudu itu adalah niat. Ya. Biasanya itu niat dilakukan di dalam membasuh muka ya. Nah, di sini ini adalah gambar untuk membasuh muka. Nah, dalam sebelum membasuh muka, nah di sini ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu atau sunnah-sunnah dari wudu tersebut. Oke, yang pertama, yang gambar pertama, ada yang tahu ini sedang melakukan apa? Mencuci tangan ya, atau membasuh telapak tangan. Ya, membasuh telapak tangan lebih tepatnya, tapi itu sudah benar, bagus sekali. Membasuh telapak tangan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, yang kedua itu gambarnya sedang melakukan apa? Berkumur-kumur. Berkumur. Oke, baik sekali. Siapa namanya? Anggi. Oke, Anggi telah menjawab apa yang Bapak tanyakan, yaitu nomor 3 ada gambar seseorang yang sedang berkumur. Nah, di dalam wudu berkumur itu dilakukan sebanyak 3 kali. Berturut-turut ya. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih itu dinamakan atau disebut israf. Jadi Allah itu tidak menyukai orang-orang yang israf atau berlebihan. Kalau kurang itu boleh, karena ya kalau wajib itu dilaksanakannya 1 kali. Nah, lebih bagusnya atau sunnahnya itu dilaksanakan 3 kali berkali-kali, berturut-turut. Oke, terima kasih ya. Yang keempat itu adalah gambar, siapa yang mau menjawab? Membasuh hidung. Membasuh hidung. Nah, air ke dalam hidung. Gimana? Menghisap air ke dalam hidung. Menghisap atau menghirup air ke dalam hidung. Bagus. Rindi. Cara berikutnya adalah menghirup air lalu mengeluarkannya kembali dengan memencet hidung. Ya, begitu. Kalau ya begitu ya. Yang kelima yaitu membasuh wajah. Nah, yang kelima ini
kita itu dilaksanakan sekaligus membaca niat wudhu. Ada yang mau membacakan niat wudhu? Oke, sebelumnya tahan dulu ya. Oke, Anin. Sebelum Anin membacakan niat wudhu, alangkah baiknya yang lainnya harus tetap fokus, jangan bermain HP ataupun mengobrol ya. Karena mengapa? Kalau kita belajar sambil bermain HP itu tidak akan masuk ilmu yang sedang dipelajari. Oke? Ya, Pak. Boleh disimpan terlebih dahulu HP-nya? Bisa. Mangga masuk. Nah, selanjutnya mangga Teh Anin untuk membacakan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradha lillahi ta'ala. Oke. Yang selanjutnya adalah membasuh tangan. Membasuh tangan nomor di gambar nomor 6. Membasuh tangan ini yang dilakukannya adalah basuh kedua belah tangan hingga siku atau sampai siku. Dahulukan anggota tubuh yang kanan. Terus yang selanjutnya itu adalah gambar apa ini? Ada yang mau menjawab? Membasuh Membasuh kepala. rambut. Membasuh kepala. Oke. Boleh juga itu pertanyaan jawaban dari Anggi, tetapi itu sedikit keliru ya. Yang tepat itu adalah membasuh atau mengusap kepala. Kalau mengusap rambut, kasihan yang tidak ada rambutnya. Iya, betul sekali ya. Jadi ini gambar membasuh kepala atau mengusap kepala. Tetapi tidak seluruh kepalanya yang diusap, oke? Ya, tetapi hanya sebagiannya saja. Kan kalau ada yang borok di kepala, kalau dibasuh semuanya kan kasihan, ya. Iya, Pak. Hanya sebagiannya saja. Ada yang di depan atau di pinggir juga ada. Boleh, bukan ada, boleh. Yang selanjutnya adalah gambar apa ini? Ada yang mau menjawab? Membasuh telinga. Membasuh telinga. Dua telinga. Membasuh atau mengusap telinga, boleh. Terima kasih untuk Kang Anggi. Yang selanjutnya setelah membasuh telinga ada gambar siapa lagi selain Anggi? Membasuh kaki. Membasuh kaki, oke. Membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki kita. Jadi yang terakhir itu adalah membasuh kedua kaki yang didahulukan terlebih dahulu anggota kanan. Jadi kita itu kan batasannya sampai mata kaki. Nah, batasannya sampai mata kaki. Lebih baiknya atau dianjurkan itu melebihi mata kaki sampai betis atau sampai lutut. Lebih baik, lebih bagus, lebih panjang. Yang terakhirnya ada doa sesudah wudhu. Ada yang mau membacakan? Boleh? Tahmidah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadil sholihin. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya atau kurang paham? Ya. Boleh, silakan. Apa perbedaan wudhu laki-laki dengan perempuan, Pak? Apa perbedaan wudhu antara Perbedaan. Oke, terima kasih. Nah, perbedaan wudhu itu setahu Bapak tidak ada ya, cuman tempatnya itu kalau perempuan harus lebih tertutup. Nah, karena membuka aurat. Ada organ-organ yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis. Nah, begitu ya. Nah, kalau laki-laki itu kan auratnya kalau berwudu itu tidak sampai membuka aurat laki-laki. Nah, makanya laki-laki itu boleh di tempat yang terbuka. Tetapi kalau perempuan itu tidak boleh di tempat terbuka, harus di tempat tertutup. Begitu, Anggi ya. Perbedaannya mungkin hanya itu saja. Tanya lagi, Pak. Boleh? Ini dulu ya. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau wudhu ini termasuk
yang jelas kalau makna sempurna itu hanya dapat diketahui oleh Allah sendiri ya. Kita tidak tahu wudhu kita itu sempurna atau tidaknya, hanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetapi ada yang namanya doa-doa wudhu, niat wudhu atau kita aturan-aturan wudhu. Nah, kalau kita melakukan aturan-aturan wudhu, aturan-aturannya itu adalah tertib, tidak mendahului rukun yang pertama berurutan. Boleh, terima kasih untuk memperjelasnya. Harus berurutan, melakukan wudhu itu harus berurutan. Nah, maka di sana itu kita bisa dianggap sebagai sempurna oleh hukum ya, tetapi hak makna sempurna itu adalah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, terus tadi pertanyaan kedua itu apa? Kalau misalkan nggak pakai doa dahulu, misalkan nggak pakai doa basuh telapak tangan, gitu ya, itu dia dari Itu bisa disebut sempurna atau enggak? Atau enggak? Ya, terima kasih. Kalau kita mengetahui doanya, maka itu harus dibacakan, ya. Kalau kita tidak mengetahui doanya, maka kita melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita usahakan bisa. Kalau kita hanya bisa gerakannya saja, maka lakukanlah. Tetapi kita tidak boleh tidak mencari ilmunya atau tidak mencari doa-doa wudhu itu apa saja. Nah, itu tidak boleh. Kita sambil mencari ilmunya, sambil kita mempraktekkan wudhunya. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Udah? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Pak. Sudah? Oke, cukup. Kalau begitu, Bapak akan memberikan sebuah soal ya. Di sini ada 4 soal. Silahkan oleh teman-teman semuanya isi. Kelompok apa ini? Ini individu ya, bukan kelompok. Bapak kasih waktu berapa menit ya? Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke, selesai semuanya? Dapat. Dapat. Kalau sudah selesai, boleh siapa yang mau menjawab pertanyaan ke-1? Silahkan Anin terlebih dahulu. Boleh sambil berdiri. Nomor 1. Apa soalnya? Sebutkan. Bacakan niat berwudu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali. Yang kedua tadi itu yang mengangkat tangan, Rindi, silakan. Soal nomor 2 dibacakan terlebih dahulu, silakan. Jelaskan cara membasuh wajah. Cara membasuh wajah itu dilakukan mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya silakan. Oke, Anggi terlebih dahulu, silakan. Bacakan soalnya dan jawabannya. Jelaskan cara membasuh kaki. Jawabannya membasuh kaki hingga di atas mata kaki. Kalau sampai lutut itu lebih baik dan dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya yang terakhir, silakan. Bacakan soalnya, langsung jawabannya. Bacakan doa setelah wudhu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha